Kita ke informasi lain, pemirsa. Sandra Dewi, selebritas sekaligus istri terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz, resmi mengajukan keberatan atas penyitaan sejumlah aset pribadinya yang dilakukan Kejaksaan Agung. Dan kini sidangnya sudah berjalan di Pengadilan Jakarta Pusat. Sandra Dewi, selebritas sekaligus istri terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz, resmi mengajukan keberatan atas penyitaan sejumlah aset pribadinya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada awal Oktober. Sidangnya kini sudah berjalan di Pengadilan Jakarta Pusat. Untuk disita yaitu sejumlah perhiasan, jumlahnya sangat banyak, ada 100 lebih. Karena dia mengaku di-endorse oleh perhiasan, termasuk dia punya merek sendiri kalau tidak salah. Kemudian juga ada tas, dari 88 tas mungkin ada sejumlah sekian yang dianggap itu hasil jerih payah sendiri. Kemudian 2 unit kondominium di Perumahan Gading Serpong. Kemudian ada rumah Paku Buwono di Kebayoran Baru, di situ ada berapa unit kalau tidak salah. Kemudian ada di rumah di Permata Regensi Jakarta Barat dan sejumlah uang di tabungan yang diblokir. Oktober 2024, Sandra Dewi tak bisa meyakinkan Hakim Pengadilan Negeri Tipikor jika harta yang disita adalah hasil kerja kerasnya. Oktober 2025, Sandra kembali meminta asetnya kembali dengan alasan yang sama. Sementara itu, Kejaksaan Agung mempersilahkan Sandra Dewi mengajukan keberatan atas penyitaan aset miliknya. Memang dari yang mengajukan mempunyai alibi dan dasar yang kuat, argumen yang kuat, ya tentunya kalau sudah ada putusan pengadilan yang ingkrah terhadap keberatan itu, ya kita kembalikan. Kita menghormati apapun keputusan pengadilan, kita hormati dan kita laksanakan. Namun demikian, kami meyakini bahwa tindakan penyidik dan penuntut itu sudah tepat dan pastinya punya argumentasi sendiri, dan hal ini dipertimbangkan juga dalam putusan kasasi. Semuanya kan dipertimbangkan dan tetap dirampas. Ya nanti silakan, prinsipnya silakan saja diajukan kembali. Keberatan. Harvey Muiz sendiri merupakan salah satu terpidana korupsi pengelolaan tata niaga komunitas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk 2015 sampai 2022 yang telah merugikan negara 300 triliun rupiah. Ia dihukum 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di Sindu Today, pemirsa, viral seorang pengendara sepeda motor di Sukabumi, Jawa Barat ugal-ugalan dan nyaris membahayakan pengendara lainnya. Atas perbuatannya, pelaku ditangkap polisi di rumahnya. Aksi seorang pemuda mengendarai sepeda motor yang ugal-ugalan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat viral di media sosial. Aksi ugal-ugalan pengendara tersebut tanpa menggunakan helm dan plat nomor sehingga ditegur pengendara lain. Bukannya mengakui kesalahan, pengendara tersebut malah menggeber-geberkan kendaraannya hingga membahayakan pengendara lain. Setelah dilakukan penelusuran, pelaku berhasil ditangkap di rumahnya. Selain itu, polisi juga sita sepeda motor milik pelaku saat beraksi. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga terpengaruh alkohol saat melakukan aksinya. Pendalaman, tapi diduga motifnya mungkin karena ditegur tidak terima, jadi pelaku dengan sengaja menggeber atau menggerung-gerungkan kendaraannya. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 1 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Anissa di studio NTMC Polri. Baik, Brigadir Anissa, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan dari beberapa titik wilayah melalui CCTV Polri? Ya baik, terima kasih Nata dan juga Yasmin, serta selamat pagi pemirsa. Menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini, kami dari NTMC Polri hadir untuk menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV. Untuk itu langsung saja yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas, yakni di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan.
Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini pemirsa bisa kita saksikan bersama di layar kaca Anda. Di jalur flyover arah Tendean yang akan mengarah ke Pancoran terpantau kondusif lancar. Dan untuk di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Namun arus lalu lintasnya terpantau ramai namun tetap lancar. Dan untuk arus lalu lintas di jalur tol dalam kota arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan terpantau kondusif lancar. Dan saat ini sedang diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow guna mengurai kemacetan kendaraan dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan. Namun pada pagi hari ini terlihat kepadatan volume kendaraan dan juga antrian kendaraan yang akan keluar exit tol Mampang dikarenakan pertemuan arus pada pagi hari ini. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap bersabar serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita akan beralih yakni ke kawasan JPO Korlantas. Arus lalu lintas dari Cawang yang akan mengarah ke Gatot Subroto terpantau sudah ada peningkatan, namun lalu lintasnya terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Namun arus lalu lintas di tol dalam kota arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan. Kendaraan pada pagi hari ini terpantau ramai di kawasan ini. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat peningkatan volume kendaraan akan terus terjadi pada hari ini. Dan dari arah sebaliknya masih terpantau kondusif lancar. Kami himbau untuk tetap berhati-hati serta tetap berkonsentrasi guna keamanan dan juga keselamatan. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan bergeser ke kawasan Purwakarta, tepatnya di kawasan Pospol Cikopo. Arus lalu lintas dari arah tol Cikampek yang akan mengarah ke Sadang. Pagi hari ini terpantau lancar, namun memang sudah terlihat dominasi kendaraan berat. Kami himbau untuk tetap berhati-hati serta menjaga jarak aman, serta untuk selalu menghindari blind spot guna keamanan dan juga keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Jomin yang akan mengarah ke Sadang, pada pagi hari ini juga terpantau ramai dan lancar. Antisipasi kendaraan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya, yang jadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk yang terakhir pemirsa, kita akan beralih ke kawasan Jawa Timur, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan mengarah ke Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Pada pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar, dominasi kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Kami himbau khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI dan untuk tidak berboncengan lebih satu orang. Dan untuk kendaraan roda 4 untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan guna keamanan dan juga keselamatan. Serta untuk selalu menghimbau kepada para pengendara untuk memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan juga kami informasikan juga pemirsa berdasarkan dari data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 239 kasus laka lantas. Dengan rincian 27 meninggal dunia, 30 luka berat dan juga 312 luka ringan. Dari data tersebut 98% terjadi di jalan non-tol ataupun di jalan arteri. Untuk itu kami selalu menghimbau untuk selalu tertib berlalu lintas guna tercipta perjalanan yang aman, nyaman dan selamat sampai tujuan. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada pagi hari ini dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Aniza atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.